Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom dan Namo Buddhaya. Pemirsa sekalian yang saya kasihi, dalam kesempatan ini saya ingin mencoba berbagi makanan abadi untuk jiwa-jiwa yang lapar. Nah, para pemirsa sekalian yang saya kasihi, dalam kehidupan kita dewasa ini, sekiranya kita menemukan banyak bahan makanan ya, tentu kita sebagai manusia secara fisik jarang kita punya perut kita lapar atau jarang kita kelaparan. Nah, akan tetapi walaupun kita di zaman sekarang dengan banyaknya makanan jarang kita kelaparan secara fisik, namun secara kejiwaan kalau saya perhatikan banyak yang lapar ya. Banyak saya temukan jiwa-jiwa yang lapar, termasuk saya sendiri juga pernah mengalami kondisi jiwa saya dalam keadaan kelaparan ya. Nah, kondisi jiwa yang lapar menurut pemikiran saya itu ditunjukkan oleh kepanjangan kata lapar. Nah, kata lapar saya panjangkan jadi lara, par itu parah sakitnya. Dalam hal ini, jiwa-jiwa yang lapar itu sering dirundung duka lara atau kesusahan, kemudian sakitnya bisa parah banget, bisa sampai sebulanan lah gitu. Pokoknya lama banget. Itu pertanda bahwa jiwa kita sudah lapar. Kemudian dalam bahasa Bali, lapar disebut dengan seduk. Seduk punya kepanjangan sesayan kedukaan, artinya keseringan terkena duka lara, sering kesedihan, sering bingung, sering stres, sering sumpah, sering kacau, sering ruwet. Nah, itu pertanda bahwa jiwa kita memang sudah lapar gitu ya. Nah, ini perlu diberikan makanan abadi supaya kita merasakan ketenangan, jiwa kita jadi wareg kan gitu ya. Nah, kemudian dalam bahasa Bali lainnya lapar disebut dengan layah. Nah, layah itu punya kepanjangan lara, yah itu saya hidupnya. Nah, artinya kita kalau jiwa lapar itu sering kelaru-laru, artinya merana. Hidup kita paceklik. Dalam urusan mencari ekonomi itu susah banget. Tidak sama dengan teman-teman, gampang banget dia mencari rezeki. Tapi karena jiwa kita sudah lapar, dalam urusan cari ekonomi juga susah banget. Nah, kemudian dalam bahasa Jawa, lapar juga disebut dengan luwe ya. Itu orang Jawa bilang lapar, aku luwe, wis luwe wetengku gitu ya. Nah, luwe ini punya kepanjangan lorone suwe eram, loro suwe eram, itu bahasa Jawa. Artinya sakitnya lama banget. Nah, itulah kondisi kita kalau jiwa kita lapar, kita sakitnya bisa lama banget, tidak sembuh-sembuh, bahkan bisa cepat sampai menemukan ajal. Nah, zaman sekarang kan umur manusia itu pendek-pendek. Itu dikarenakan setelah jiwanya lapar tidak menemukan makanan yang abadi atau tidak mengenal makanan abadi, sehingga usia manusia setelah sakit berkepanjangan itu cepat sekali meninggal, lalu usianya jadi pendek-pendek. Nah, terhadap jiwa-jiwa yang lapar demikian ini, supaya bagi yang kepingin berusia panjang dalam kehidupan ini, baiknya mencoba mengkonsumsi makanan abadi ya. Nah, makanan abadi itu adalah makanan yang tidak habis-habisnya. Walaupun tubuh kita hancur, dunia ini hancur ya. Apalagi sekarang kan ada perang di negara barat itu ya, kan banyak senjata nuklir. Walaupun dunia ini dihancurkan oleh senjata nuklir, yang namanya makanan abadi itu ya pokoknya tidak habis-habisnya. Nah, ini makanan abadi inilah kalau kita bisa mencicipinya, niscaya hidup kita menjadi punya jiwa jadi agak kenyang atau wareg. Nah, kalau kenyang, jiwa kenyang itu punya kepanjangan kelihatan nyantai, gembira. Jadi itulah kalau kita sempat mengkonsumsi makanan abadi, kelihatannya nanti kita nyantai, pikiran kita tenang, pokoknya tenang lah gitu, enggak pusing-pusing kita. Walaupun mungkin kita hidup sederhana, bisa nanti kita tenang, enggak terlalu merasa susah, enggak merasa pusing, pokoknya tenang. Kemudian wareg itu punya kepanjangan waras, enteng gerakannya. Jadi kalau kita sudah mendapatkan makanan abadi, nanti kita akan merasakan jiwa ya kita waras ya. Nanti dengan kita rasakan buat tubuh ini kita gerakan rasa enteng, rasa ringan.
itu hasil dari menikmati makanan yang abadi. Para pemirsa sekalian yang saya kasihi, kalau kita lapar di rumah ya secara fisik pasti kita perginya ke dapur. Kan di setiap rumah orang pasti ada dapurnya ya. Di sana kita makan, mengambil makanan atau sengaja memasak makanan. Nah, ini tentang makanan abadi ini ditunjukkan oleh kepanjangan kata dapur ya. Dapur saya panjangkan menjadi damai pusatnya roh. Nah, dalam hal ini kalau jiwa kita lapar pasti kita tidak pernah merasakan kedamaian ya. Nah, supaya damai itu harus kita mengetahui bahwa pusat kedamaian itu ada pada roh. Nah, roh ini atau atma ya ada di dalam diri kita. Nah, ini roh atau atma inilah pusatnya kedamaian, dan sekaligus roh ini atau atma yang ada di hati kita itulah yang saya maksud dengan makanan abadi. Nah, seperti kita ketahui, makanan yang kita makan kan menghasilkan energinya ya. Energinya yang kita gunakan sehingga tubuh kita jadi sehat. Nah, sekiranya di dalam diri kita ada roh atau atma, itu merupakan energi abadi ya. Dan sekaligus sebagai makanan yang saya maksud. Nah, ini makanan inilah yang perlu dinikmati supaya kita punya jiwa jadi wareg ya. Waras, enteng gerakannya kan gitu. Kenyang, kelihatan nyantai, gembira kan demikian. Nah, para pemirsa sekalian, supaya kita bisa mencicipi makanan abadi yang ada dalam diri kita, tentu ada ilmunya kok. Jadi tidak sembarangan mengambilnya. Ada ilmunya kok. Ilmunya sederhana, tidak terlalu sulit. Semua orang bisa menjalaninya. Yang penting bisa menerima apa yang saya, bisa mengerti tentang apa yang saya sampaikan. Nah, kalau di dapur itu kan ada tungku ya. Nah, tungku itu punya pesan, tunggu aku. Nah, kita harus berdoa pada roh kita, pada atma kita. Ketika kita punya jiwa lapar ya, kita harus berdoa, tunggu aku wahai sang roh. Atau dalam bahasa Bali, tunggu antiang tiang duh sang yang atmo, kan demikian itu ya. Itu doa kita. Kemudian setelah itu seseorang harus mengikuti pesan nama tungku dalam bahasa Bali, yaitu yang disebut dengan jalikan. Nah, jalikan ini punya pesan, japo mantra deli kang ragane. Nah, itu artinya japo mantra deli kang ragane itu japa mantra artinya berjapa atau bersikir, itu mengucapkan mantra berulang-ulang dengan sikap diam duduk bersila ya. Nah, kalau menjalankan japa mantra ini tentu didahului dengan ya mandi-mandilah dulu, sembahyang-sembahyang, kemudian melakukan japa mantra. Ini diulang-ulang mantranya. Barang kalau bisa paling diupayakan di pagi hari, seperti orang masak kan pagi hari ya. Di pagi hari kita berjapa sebisanya 1 jam. Ya, dalam hal ini ucapkan mantra suci atau nama suci Tuhan sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Ucapkan berulang-ulang. Semata-mata ingat ini. Ingat roh kita, atma kita yang ada di dalam hati gitu ya. Sebagai makanan abadi. Nah, makan itu punya kepanjangan ya. Makan itu mantra ucapkan. Jadi kalau ingin kita memakan makanan abadi itu mantranya diucapkan. Kemudian makanan, mantra ucapkan itu memberikan ketenangan ya. Kemudian dalam bahasa Jawa itu makan disebut dengan madang. Madang punya pesan madangi ya. Madangi artinya menerangi. Jadi mengucapkan mantra berulang-ulang untuk mendapatkan makanan atma itu gunanya untuk madangi, menerangi pikiran dan akal budi ya. Nah, itu gunanya makanan abadi, selain memberikan jiwa kita jadi kenyang, jadi wareg, nanti juga berguna untuk madangi, menerangi pikiran dan akal budi. Nah, dalam bahasa Jawa makan juga disebut dengan mangan. Mangan itu punya kepanjangan, mantra diucapkan untuk menyerap makanan abadi akan memberikan keringanan ya, keringanan di pikiran, terasa ringan, nanti fisik juga terasa ringan, tidak terlalu berat untuk digerakkan. Nah, kemudian
Kalau bahasa Bali tuh ngajeng, maka disebut ngajeng. Ngeranang, jengah. Artinya itu kalau sudah kita mendapatkan makanan abadi itu menyebabkan kita jengah. Kita membuat kita ada kebangkitan di dalam hidup. Tidak selamanya kita jadi orang yang kelaparan jiwanya. Nah, itu pemanaan saya tentang hasil yang diperoleh dari mencicipi makanan abadi. Nah, para pemirsa sekalian yang saya kasihi, dalam upaya untuk menyerap energi atma yang merupakan makanan abadi dalam diri dengan cara berjapa mantra, itu tentunya supaya kita nyaman melakukan japa atau zikir, sekiranya kita punya pikiran harus diam, harus tenang ya. Kalau pikiran kita kesana kemari itu, waduh, gelisah kita nanti mengucapkan mantra berulang-ulang. Nah, supaya pikiran kita mau diam, tidak kemana-mana, pada saat kita memulai berjapa atau berzikir untuk mencicipi makanan abadi yang ada di dalam diri kita masing-masing, kita mengawalinya dibarengi dengan memandang sebuah titik ya. Misalnya di dinding kita bikin titik yang kecil, lalu dipandang semampunya mata memandang kalau terasa perih. Nah, setelah itu baru diamkan, arahkan perhatian di sela alis. Kalau kita menyalakan dupa, pandang lu dupanya itu. Nah, itu dupa yang menyala dipandang, kemudian perhatian diarahkan di sela alis. Nanti dengan sendirinya pikiran itu diam. Nah, selain membuat pikiran dibantu jadi lebih diam, dengan memandang sebuah titik, itu akan membentuk pikiran kita lancip ya, bagikan itu mulut nyamuk yang untuk menghisap darah kan dia lancip, dia bisa, karena lancip kan dia bisa menembus untuk mengambil darah. Kita itu juga kalau pikiran kita dibuat lancip, pikiran kita bisa dipakai untuk menyerap energi atma yang ada di dalam diri. Nah, itu perlu dilakukan, jadi sambil berzikir gitu ya, atau berjapa, itu pikirannya diarahkan pada sebuah titik, kemudian diarahkan di sela alis. Nah, dengan cara itu nanti kita akan merasakan kenyamanan, kita bisa agak betah lama berjapa, bisa sampai 1 jam ya, atau berzikir. Nah, itu cara yang saya pakai untuk mengisap energi atma atau energi roh yang merupakan makanan abadi, sehingga hidup saya kembali, jiwa saya jadi kenyang, jadi lapar. Dulu juga saya pernah mengalami kondisi jiwa yang lapar ya. Hidup saya pokoknya sering bingung, sering kacau ruwet. Padahal sudah makan secukupnya, tidak kurang. Saya punya orang tua itu rajin bekerja supaya anak-anaknya secara fisik, maksudnya perutnya tidak kelaparan. Dia pokoknya itulah luar biasa perjuangannya untuk menghidupi saya. Walaupun demikian, jiwa saya fisik saya dihidupi ya, perut saya bisa kenyang lah gitu dalam urusan makan, tetapi jiwa saya yang lapar. Hanya hidup saya walaupun banyak makanan, yaitu juga merana, sering bingung, sering kacau ruwet. Akhirnya setelah saya mencoba menerapkan ilmu spiritual kayak demikian, jiwa saya agak tenang. Jadi walaupun hidup saya sederhana, bisa saya merasakan ketenangan, kegembiraan. Nah, para pemirsa sekalian yang saya kasihi, tungku dalam bahasa Bali lainnya disebut dengan pawon ya. Pawon namanya. Pawon ini memberikan petunjuk. Pawon itu paling on-onan. Nah, ketika seorang sudah paling artinya bingung, loyo-loyoan, itu pertanda atma yang merupakan api kehidupan di dalam diri, nyalanya itu bagaikan api dapur yang sudah mau padam gitu ya. Nah, itu membuat nanti karena padam api yang ada dalam diri kita, itu jadi bingung karena gelap pikiran kita, tenaga kita loyo-loyoan gitu ya. Nah, supaya kita tidak bingung, tidak kacau, kita harus membesarkan. Jadi makanan abadi kita itu atma, itu perlu dibesarkan nyalanya. Dalam hal ini butuh bahan bakar dia. Jadi roh kita juga butuh bahan bakar. Sama dengan api di dalam tungku butuh kayu bakar ya. Nah, kayu bakar dalam bahasa Bali disebut dengan
Sang itu menunjukkan Sang Hyang. Dalam hal ini Sang Hyang itu menunjukkan ditunjukkan oleh kepanjangan kata api ya. Api atmo pusat hidupe. Dan itu kayu menunjukkan kayun. Kayun artinya mau. Dalam hal ini kayun ingat Sang Hyang atmo pinako pusat hidupe, artinya mau ingat sang roh Sang Hyang atmo selaku pusat hidup kita. Jadi kita mau ingat ya, kalau kita punya jiwa yang lapar, paling bingung ya, on-onan, loyo-loyoan, itu kita harus punya kemauan ingat pada sang roh yang ada dalam diri kita, yang merupakan api kehidupan, merupakan energi kehidupan dan juga makanan abadi. Sinar suci Atma yang sudah kita besarkan dengan diberikan bahan bakar dalam lubuk hati kita, itu membuat kita punya setelah menyala membuat kita punya pikiran, perasaan jadi damai ya. Damai, kita merasakan kedamaian. Itu kiranya cara untuk memperoleh kedamaian, ketenangan. Nah, selain itu kalau kita di dapur itu kan kita memasak nasi ya, dalam hal ini berasnya dimasak, kemudian kita bisa menghasilkan nasi untuk dimakan dan kita akan merasakan keenaan ya. Kalau makan nasi kan enak. Nah, ini juga kalau kita mau ingat sang roh, membesarkan api rohani kita dengan cara berjapa, itu akan membuat nyala api roh kita, akan mematangkan pikiran dan akal budi kita. Yang mana akal budi kita kalau sudah dimatangkan, itu kan jadi cerdas. Kecerdasan bertambah kemudian jadi beras. Kecerdasan itu mengantarkan hidup kita menuju keberhasilan ya. Dalam hal apa? Nasi itu menunjukkan nasib. Jadi kecerdasan itu memungkinkan kita berhasil untuk merubah nasib kita menjadi lebih enak. Nah, itu juga manfaatnya untuk selalu menyalakan api Atma kita selaku makanan abadi, selaku energi abadi, selaku api kehidupan yang memberikan penerangan pikiran dan akal budi. Jadi selain kita dikasih menghilangkan kelaparan jiwa kita, pikiran kita dibuat cerdas sehingga nasib kita juga dibuat menjadi lebih enak. Itu gunanya dari kita mencicipi makanan abadi yang ada di dalam diri kita masing-masing, yaitu Atma atau roh. Nah, pernah saya baca di kitab Injil Yohanes bahwa disebutkan di sana ya, bab berapa itu, mungkin bab 4 ayat 24, disebutkan bahwa Allah itu roh gitu ya. Para penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Nah, ini sudah dijelaskan oleh ayat ini ya. Sekedarnya Allah atau Tuhan itu adalah roh kita. Jadi kalau kita meyakini roh yang ada dalam diri kita yang merupakan makanan abadi, itu tidak salah kita, karena dialah Tuhan. Nah, kita kalau yang meyakini roh yang ada dalam diri itu tergolong sebagai penyembah yang benar ya. Itu jadi tidak salah kita kalau kita memakai acuan dari kitab suci. Kemudian dalam Hindu juga disebutkan Brahman, Atman, Aikyam, Tuhan dan Atman itu satu. Nah, kesimpulannya karena Tuhan dan Atman satu, kita harus meyakini Tuhan yang ada di dalam diri kita, supaya kita dengan segera bisa mencicipi makanan abadi itu sendiri ya. Kalau kita membayangkan Tuhan itu jauh di tempat di sana, di gunung apa, kan lama waktu perjalanan kita supaya bisa mendapat makanan abadi, terlalu jauh. Kalau kita sudah mengetahui bahwa Tuhan ada dalam diri kita sebagai Atma, sebagai roh, niscaya kita dengan segera kita bisa menikmati makanan abadi, sehingga jiwa kita dengan segera menjadi warag ya, waras, enteng gerakannya, atau kenyang, kelihatannya nyantai, gembira, kan begitu jadinya. Kalau kita sudah mendapatkan makanan abadi, sehingga walaupun kita punya hidup mungkin secara ekonomi pas-pasan, tapi kita bisa nyantai, tidak terlalu tegang jadinya kita. Nah, itulah manfaat kalau kita sempat dan mengetahui keberadaan dari makanan abadi yang ada di dalam hati kita.
Nah, sekiranya hanya demikianlah wawasan yang dapat saya bagikan tentang makanan abadi. Dan ini saya sampaikan sesuai dengan pengalaman. Kemudian muncul inspirasi-inspirasi atau ide-ide yang sehingga saya bisa berbagi cerita seperti ini ya. Nah, para pemirsa sekalian yang saya kasihi, tentang cerita saya dalam hal berbagi tentang makanan abadi ini tentu mungkin dalam penyampaiannya kurang begitu sempurna, banyak kekurangan ya. Nah, walaupun demikian saya mencoba aja memberanikan diri untuk berbagi cerita ini. Nah, karena itu saya sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kekurangan, saya kira mohon maaf ya, kiranya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri dengan ucapan Paramasanti, Om Santi 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 Om.